Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam renungan harian GKI Tamyang Layang. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Matius 16 ayat 5 sampai yang ke-12 yang saya bacakan pada ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, ragi dipergunakan untuk membusukkan makanan atau mengembangkan sebuah adonan untuk dimasak menjadi roti. Ragi juga kerap disimbolkan sebagai simbol dosa karena sifatnya yang membusukkan, seperti yang dikatakan, "Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran." 1 Korintus 5 ayat 8. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ragi menjadi simbol pengaruh yang tidak baik karena sifatnya yang dapat mengubah suatu bentuk kepada bentuk yang lain. Sebagaimana juga dikatakan dalam nas yang lain, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Galatia 5 ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, namun demikian, dalam salah satu kesempatan di mana Yesus memberikan gambaran mengenai kerajaan sorga, dia menggunakan perumpamaan ragi untuk menjelaskan sifat ragi yang membuat pengaruh yang cepat dan kuat. Dan itu juga dikatakan dalam firman Tuhan dalam Lukas 13 ayat 20 sampai 21 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks nas kita hari ini, ragi yang dimaksudkan dalam firman Tuhan untuk kita hari ini adalah ajaran orang Farisi dan Saduki. Sebagaimana yang dikatakan dalam Matius 16 ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, apa ajaran orang Farisi dan Saduki? Apa yang mereka sampaikan sehingga sampai muncul istilah ada ragi Farisi dan Saduki? Baik orang Farisi dan Saduki kerap kali terlibat percakapan diskusi dengan Yesus Sang Mesias. Bahkan terkadang juga diskusi-diskusi mereka begitu banyak memojokkan Yesus dalam beberapa hal. Namun demikian, Yesus juga mengecam sikap beragama mereka sebagai orang munafik. Dan itu dikatakan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Matius 23 ayat 2-3. Matius 23 ayat 23 juga mengatakan, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Matius 23 ayat yang ke-23 itu juga ingin menegaskan kepada kita semua tentang siapa orang-orang Farisi, tentang siapa orang-orang Saduki, dengan segala pengajaran, dengan segala pengaruh yang mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka pada masa itu.
Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati firman Tuhan hari ini kita ingin diingatkan. Betul kita mentaati apa yang Tuhan katakan dan ajarkan di tengah-tengah hidup kita. Betul kita memegang teguh kepercayaan dan keyakinan iman, ketaatan kepada Taurat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Tetapi tidak hanya sebatas itu sebagai sebuah pengetahuan iman kita. Bukan hanya sebatas itu sebagai sebuah pendengaran yang kita terima dalam hidup kita. Tetapi yang lebih penting yang mau dikatakan oleh Yesus adalah bagaimana kita menjadi pelaku. Melakukan seluruh firman Tuhan itu. Kita mengajarkan bukan hanya berhenti pada sebuah pengajaran. Tetapi mempraktekkan seluruh pengajaran itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menunjukkan keteladanan iman yang baik. Sehingga kita bisa memberi pengaruh yang positif. Dan sebaliknya, kita bukan memberi pengaruh yang negatif seperti ragi yang diistilahkan dalam firman Tuhan untuk kita hari ini. Dia memang bisa memberikan pengaruh yang begitu cepat. Tetapi jika pengaruh-pengaruh yang begitu cepat itu mengarah kepada hal-hal yang negatif, yang tidak benar, yang tidak adil, tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan itu yang dikecam, yang tidak diinginkan oleh Yesus. Tetapi Yesus ingin kita adalah orang-orang yang dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, yang memiliki pengaruh yang begitu luar biasa, tetapi pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, yang menyemangati orang lain, yang membuat perubahan bagi kehidupan orang lain menuju sesuatu yang baik, yang bertindak adil, yang bertindak dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang diinginkan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di sepanjang hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini juga sebenarnya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang ragi orang Farisi dan Saduki, tentang pengaruh buruk yang mereka tularkan, yang mereka wariskan di tengah-tengah kehidupan. Betul mereka mengatakan mereka taat menguasai kitab suci. Mereka menjalankan Taurat dengan begitu luar biasa. Tetapi di sisi lain, mereka mengabaikan apa yang mereka ajarkan. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah tindakan yang munafik, yang tidak benar. Tuhan ingin kita sesuai dengan kata dan perbuatan. Tuhan ingin kita menjadi teladan. Tuhan ingin kita agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain atas apa yang kita pengaruhi di sekitar hidup kita, atas apa yang kita ajarkan, atas apa yang kita beritakan, yang kita ajarkan, yang kita pengaruhi bagi orang lain di sekitar kita adalah sesuatu yang benar, yang bersumber dari Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita semua, menolong Bapak Ibu sekalian, bahkan terutama kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jadilah hidup kita yang bisa memberi pengaruh yang positif bagi orang lain, memberi kekuatan, penyemangat bagi orang lain di sekitar kehidupan kita. Dalam apapun kapasitas kita, dalam apapun tugas tanggung jawab kita, jadilah kita orang-orang yang sungguh-sungguh bisa menjadikan diri kita memberi pengaruh yang baik kepada orang lain dan tetap mewaspadai hidup kita agar tidak terpengaruh dengan ragi Farisi dan Saduki yang membawa kepada hal yang tidak baik, membawa hal yang kepada kebinasaan. Dan kita harus berjuang dalam hidup kita dengan rendah hati dan percaya Tuhan Yesus akan menolong kita untuk menjadikan diri kita, kehidupan kita memberi pengaruh dan dampak yang baik bagi orang lain di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, atas kesempatan kami boleh mendengarkan hari ini firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu adalah suluh dan pelita, terang di setiap jalan kami, menuntun kami agar kami mampu hadir di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan yang terbaik. Ada banyak pengaruh-pengaruh ragi-ragi di tengah dunia ini yang begitu cepat dan bisa merusak keimanan dan kepercayaan kami. Biarlah kami bisa ditolong oleh kuasa Tuhan. Biarlah kami bisa memberikan pengaruh yang baik, keteladanan yang baik di tengah-tengah hidup kami. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga terus mendoakan bagi seluruh warga jemaat kami dimanapun berada dan secara khusus yang ada di wilayah Resort Tamiang Layang, Jemaat Tamiang Layang dan sekitarnya. Berkati seluruh jemaat kami, kuatkan iman dan kepercayaan jemaat kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, agar tetap mampu melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan
berada di tengah-tengah keluarga, bahkan melakukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan, sehingga senantiasa kasih karunia, berkat, dan sukacita dari Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami serahkan juga seluruh pelayanan gereja yang akan dilayani di tengah-tengah jemaat kami secara khusus untuk pemaksimalan pelayanan secara virtual. Biarlah itu juga akan bisa menjangkau seluruh jemaat kami, menjadi berkat sukacita, damai sejahtera, sehingga dengan demikian jemaat kami tetap dapat menerima pelayanan, dapat dikuatkan dan didoakan, dapat mendengarkan firman-Nya yang diwartakan melewati persekutuan dan ibadah yang kami lakukan secara virtual melewati kanal YouTube GKI Etam yang Layang. Seluruh pekerja gereja, para pendeta, penetua, diakon, pelayanan kategorial, tim multimedia GKI Etam yang Layang terus diberkati oleh Tuhan untuk tetap bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewartakan kebenaran dan pelayanan. Kami tetap sehat dan kuat, jemaat kami tetap sehat dan kuat karena perlindungan dan berkat Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa ucapan syukur kami melewati persekutuan, bahkan terlebih melewati firman-Mu yang boleh diwartakan untuk kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.